Oleh sebab itu saya dari Laskar Agung Macan Ali Nusantara punya visi misi menjaga adat tradisi leluhur, kan gitu. Nah, saya punya kewajiban. Siapa yang menentang, saya hadapin. Ya. Siapa yang akan mengganggu, saya hadapin. Gitu. Ya, kan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh padepokan Income. Malam hari ini kita berada di Laskar Agung Macan Ali, di markas Laskar Agung Macan Ali Kesultanan Cirebon. Dan kita akan ngobrol-ngobrol sama Mamo Prabudias sebagai Panglima Tinggi di Laskar Agung Macan Ali terkait dengan yang lagi marak nih, lagi ramai dibicarakan tentang wayang yang diharamkan. Mari kita masuk. Assalamualaikum. Oke, kita nanti ngobrol-ngobrol dengan Mamo Prabudias selaku Panglima Tinggi Laskar Macan Ali, di mana tugasnya itu salah satu adalah menjaga budaya, melestarikan peninggalan leluhur. Salah satunya budaya yaitu wayang kulit juga termasuk budaya. Dan malam ini juga ada Kang Jum Sangit sebagai pemerhati budaya. Beliau juga sebagai pelaku seni, tentunya seni tradisional dan modern. Ya, Kang Jum. Kita ngobrol-ngobrol tentang yang lagi rame nih, Kang Jum. Oh, yang lagi rame. Saya buka ya. Buka aja, Mamo. Izin. Lagi viral atau ada salah satu ustadz ya yang kemarin videonya banyak dilihat sama orang terkait mengatakan bahwa wayang itu haram. Ini lagi santer-santernya, makanya sekarang Kang Amai ngobrol masalah wayang ya, berarti ya. Nah, kalau gitu, yang saya tahu wayang itu dari dulu ya, Mo ya. Dari saya kecil, saya umur 6 tahun sudah mengenal wayang, Mamo. Karena rumah saya dekat dengan yang ada di depan At-Taqwa, ya, kelurahan Kejaksan. Jadi setiap dari kecil nih, saya selalu lihat satu Muharram kalau nggak salah ya, satu Muharram saya selalu lihat wayang yang budaya Cirebon ini. Dan kemarin ada yang mengatakan bahwasannya wayang itu haram. Saya juga merasa, wah, apa sih ya, paham tidak tentang wayang gitu kan ya. Nah, kalau itu secara jauh saya akan ngobrol sama Mamo. Nah, menurut Mamo sendiri bagaimana, Mamo? Ada yang mengatakan bahwa wayang itu haram, apalagi dia yang menyampaikan adalah seorang ustadz lah. Iya, saya sendiri tidak paham. Wayang dinyatakan haram. Itu kajiannya dari mana saya tidak tahu. Dari mana dia? Ya. Gitu kan? Kalau katanya di Islam tuh ada jinah telinga, jinah mulut, jinah mata. Yang saya tahu malahan di Timur Tengah sana ada tari perut. Oh iya, tari perut. Oh, betul. Nah, menurut saya itu jinah mata.
zina hati, zina pikiran, itu yang bisa disebut haram. Ya kan? Harusnya mereka memikirkan budaya yang di sana. Maaf, yang mengatakan itu kan maaf ya, itu dari suku bangsa lain lah, oknum Arab, orang Arab. Harusnya tidak usah ngurusin budaya kita, di mana negara ini yang jadi tumpangannya mereka cari uang. Betul kalau wayang itu tidak ada di budaya Islam. Tahlil juga tidak ada di budaya Islam, yang saya tahu. Tetapi jangan salah, wayang itu adalah budaya dari kepercayaan lain. Kemudian menjadi budaya masyarakat tradisional saat itu, di zaman itu. Oleh para syiar Islam, para wali, para aulia, dari legenda yang turun-temurun, digunakan untuk menjadi sarana syiar. Media, salah satu media berarti Islam. Iya. Nah, ketika itu dilakukan terbukti bahwa wayang itu budaya lokal yang bisa menjadikan alat untuk syiar, dan dalam waktu 80 tahun para wali bisa menyebarkan Islam senusantara. Sebelumnya sudah datang, yang konon ada Syekh Subakir, ada Sayyidina Ali, dan beberapa kerajaan dulu juga ada yang Syekh dan lain-lain. Bahkan katanya Kutai Kertanegara udah sebelum abad ke-14 sudah dinyatakan kerajaan Islam terbesar pertama di Indonesia, Samudra Pasai. Tapi ketika di Jawa, turunnya para wali dengan cepat menyebar kemana-mana. Ya dari budaya lokal. Salah satunya wayang. Jadi kalau wayang itu disebut haram oleh oknum-oknum tersebut, saya tidak paham Islamnya kita ini haram apa enggak? Iya, haramnya di mana gitu, Bu? Ya? Nah, iyalah. Haramnya di mana? Harus ada pengkajian, harus ada literatur yang menjadi jaminannya. Kalau disebut itu akidah, ya akidah yang mana? Tidak bisa sebut. Kan gitu. Nah, sama seperti kita, Pak Jum, Pak Rusmaya. Kalau kita berbicara di Islam itu kan ada jinah mata, jinah pikiran, jinah yang tadi saya sebutkan pertama. Dangdutannya kita masih pakai short, masih pakai kaos, walaupun ketat dan seksi. Tapi kalau tari perut, coba lihat. Lah, tari perut itu cuma pakai seperti bikini, cuma dikasih rampe-rampe saja. Jadi hiburannya para pembesar, para tokoh di Timur Tengah, di depan mata nari-nari, geol-geol, itu sudah disebut zina mata kalau menurut saya. Itu yang harus dipikirkan mereka. Jangan budaya orang lain di mana negara tersebut menjadi tumpangan mencari uang, tapi melecehkan, itu nggak baik. Baik, dari Kang Amai sendiri seperti apa, Kang Amai? Artinya ini kan lagi 2 hari, baru 2 hari ya kan? Dari Kang Amai seperti sebenarnya itu video lama. Oh, video lama? Video lama, ya saya tahu ya. Tapi sempat naik lagi, mungkin karena ada sebagian pelaku-pelaku seni ini, terutama dalam wayang, baru melihat atau gimana mereka protes atau mempertanyakan haramnya di mana gitu kan. Sedangkan semenjak zamannya para wali, betul apa yang tadi Mama sampaikan, itu sudah dijadikan sebagai alat syiar yang efektif, lebih cepat diserap oleh masyarakat pada waktu itu. Dan kenapa diharamkannya baru sekarang gitu ya? Nah, dulu kenapa wali? Kurang apa ilmunya wali? Kurang apa ilmunya para wali itu? Mungkin ya kita harus akui kalau para wali itu mungkin belum ada yang bisa menyamai untuk saat ini keilmuannya tentang agama, tapi tidak mengharamkan. Nah, ini Mo. Dengar-dengar nih Mo, Mamo juga akan menggelar wayang nih Mo. Nah, sebagai bentuk apa nih Mo?
Ya, Pak Rusmaya, ya jujur sajalah, mau itu video lama, video baru, tapi yang pasti saya sebagai bangsa Indonesia, warga bangsa, kecewa dengan trik-trik, dengan cara-cara, dengan gaya-gaya saudara-saudara kita yang syiarnya menurut saya terlalu ekstrim. Mentogut-togutkan pemerintah, mengkafir-kafirkan orang yang tidak sejalan, mencaci maki, mencari popularitasnya dengan cara-cara tidak elegan, seperti menghantam budaya kita, wayang lah, dulu keris lah, dipotong-potong gitu lah. Coba cari popularitasnya, cari duitnya tuh yang elegan, yang enak. Ya? Kiai-kiai tradisional di Indonesia dengan santun, dengan merangkul, tetap bisa hidup, tetap bisa siar, tetap bisa terkenal. Ya. Dengan menggunakan gaya-gaya tradisional juga. Ya. Nah, dari kekecewaan itu, saya melihat dari oknum-oknumnya, dari oknum-oknum yang bermukim di Indonesia, yang bersiar di Indonesia, oknum ya, saya bilang oknum, oknum-oknum penyiar yang datang ke Indonesia, cari uang di Indonesia, siar di Indonesia, tapi sangat membahayakan persatuan dan kesatuan di Indonesia. Kalau menurut saya lebih baik kembali aja ke negerinya masing-masing lah. Iya kan? Itu yang pertama. Ya kan? Jangan, saya bukan ekstrim, tapi saya menjaga negara saya. Betul. Yang menganut Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Ya kan? Kalau mau siar begitu, siarlah di negara sendiri. Semua tahu di Indonesia bagaimana hancurnya negara-negara di sana Timur Tengah. Ya. Karena ya siarnya terlalu ekstrim. Nah, janganlah mengacak-acak Indonesia. Marah, saya marah. Ya kan? Pengen gitu, cuma negara kita kan negara hukum. Saya juga ingin mencaci maki semuanya. Sementara orang sudah banyak mencaci maki. Jadi saya ingin meledek. Ya. Meledek ya. Iya. Meledek atau mau nyinyir, kalau menghina terlalu tidak sopan sekali. Menampilkan ini ya. Saya akan menampilkan gelar wayangan. Gelar wayang. Iya. Dalam minggu-minggu ini secepatnya saya sudah koordinasi dengan Pepadi namanya. Pepadi. Ya. Persatuan Perdalangan lah di Cirebon yang kebetulan dipimpin oleh Pangeran Ian Dendabrata dari Kesultanan Cirebon, Pangeran Ian. Kita akan menggelar wayangan. Wayang. Iya. Nah, gelar wayangan terbuka untuk umum, gratis. Kenapa begitu? Wayang itu peninggalan leluhur kita yang diadopsi dari leluhur-leluhur yang lain dan sangat berjasa. Oleh sebab itu saya dari Laskar Agung Macan Aling Nusantara punya visi misi menjaga adat tradisi leluhur, kan gitu. Nah, saya punya kewajiban. Siapa yang menentang, saya hadapin. Ya. Siapa yang akan mengganggu, saya hadapin. Inilah. Ya kan? Selama ini kami tidak peduli lah dengan hal-hal yang begitu. Tapi kalau sudah keterlaluan, ini sudah menginjak-injak harkat martabat kita sebagai bangsa Indonesia. Karena leluhur kita itu yang membawa. Jadi janganlah bermain-main. Gitu. Karena yang akan marah bukan saya saja, tapi bangsa Indonesia. Nah, marahnya saya ini, saya akan menggelar wayangan. Bila perlu 1 minggu berturut-turut. 1 minggu berturut-turut. 1 minggu berturut-turut. Bila perlu. Lihat itulah wayang. Isi dari wayang apa gitu. Apa yang disebut haram. Haram apa? Iya. Haram di mananya ya? Haram di mananya. Jadi mari kita bersama-sama menjaga adat, tradisi dan budaya warisan leluhur atau marwah leluhur dalam balutan NKRI yang berbineka tunggal ika dan berpancasila. Kan gitu. Jadi mari saling menghargai. Kira-kira gitulah. Oke, baik. Kang,
Cukup ya. Jangan panjang-panjang, Kang. Iya. Yang penting Pak Prabu Dias selaku Panglima Tinggi Laskar Macan Ali dalam minggu ini akan menggelar wayang di Cirebon ya dengan para dalangnya. Boleh saya sedikit bicara? Boleh, boleh Mamo. Buat warga bangsa, pastinya bangsa Indonesia, mari kita jaga adat, tradisi, dan budaya leluhur kita. Di Indonesia ada tidak terhitung berbagai suku bangsa. Di Indonesia ada beberapa kepercayaan atau agama. Kami di bangsa Indonesia menjalin toleransi dan perdamaian, persaudaraan dengan berbagai suku bangsa, termasuk Arab dan Cina. Tidak bersaudara satu iman, tapi kita bersaudara sebagai manusia. Oleh sebab itu, mari kita nonton wayang. Kami akan gelar wayang. Jangan lupa, wayang. Oke, balik. Tutup dulu, Kang. Oke, terima kasih buat sedulur Paripurna Teknikum di mana saja. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama Mamo Prabu Dias tuh tentang wayang, jadi lebih paham. Karena Laskar Macan Ali salah satu tugasnya adalah menjaga marwah leluhur, tradisi budaya, dan tentunya bukan cuma di mulut, akan menjaga dengan segenap jiwa raga. Wah, itu. Jadi sebelum ngomong haram wayang, nonton wayang dulu, baru nanti bilang haram atau halal. Begitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.